Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Novliliu, tingkat 3A. Saya dari Prodi Sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan K3 di industri. Jadi baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan K3 di industri. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu pengertian K3. K3 menurut filosofi, keilmuan, dan menurut saya sendiri. Yang pertama, menurut filosofi, K3 merupakan suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani, tenaga khususnya manusia pada umumnya. Yang kedua, menurut keilmuan, K3 merupakan sebuah ilmu dan penerapan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan pencemaran lingkungan. Yang ketiga, menurut saya sendiri, K3 merupakan suatu bidang yang terkait dengan keselamatan, kesejahteraan, dan keselamatan pekerja yang bekerja. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Yang pertama, ada 3 tujuan. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produksi dan produktivitas nasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan untuk tenaga kerja di industri. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan kesehatan awal. Pemeriksaan kesehatan awal dilakukan oleh dokter sebelum seorang tenaga kerja diterima untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, pemeriksaan berkala. Pemeriksaan berkala merupakan pemeriksaan kesehatan pada waktu-waktu tertentu terhadap tenaga kerja yang dilakukan oleh dokter. Yang ketiga, pemeriksaan kesehatan khusus. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter secara khusus terhadap tenaga. Jadi baik, saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang pengertian APD. APD merupakan kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja para pekerja itu sendiri dan orang sekelilingnya. Yang kedua, saya akan menjelaskan juga tentang apa itu manfaat alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan. Yang kedua, mengurangi risiko akibat kerja. Dan yang terakhir atau ketiga, yaitu memberikan suasana kerja yang menunjang rasa aman bagi pekerja. Adapun jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama ada alat pelindung kepala. Yang kedua ada alat pelindung mata dan muka. Dan yang ketiga ada pelindung telinga. Yang keempat ada pelindung pernapasan. Yang kelima alat pelindung tangan. Yang ketujuh alat pelindung kaki. Dan yang terakhir pakaian kerja. Yang berikut, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang ada di industri. Dari hasil video yang sudah saya nonton dan saya amati, maka kecelakaan kerja yang terjadi adalah kerusakan alat las yang digunakan saat itu. Ada pekerja yang mengambil alat baru di gudang. Saat alat yang baru dipasang, alat tersebut terlepas dari genggaman tangan salah seorang pekerja dan mengenai lantai. Maka pekerja yang lain kaget dan tidak lagi berkonsentrasi menjalankan tugas masing-masing. Dan akhirnya alat-alat yang dipegang pekerja lain terjatuh dan terkena tangan, kaki, dan bahkan terkena kabel listrik, dan kabel tersebut langsung terbakar. Hal-hal seperti kasus di atas dikarenakan kurang hati-hati dari para pekerja sehingga menimbulkan masalah-masalah yang tidak diinginkan. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat saya ambil di sini, yaitu jika kita sibuk bekerja, jangan melupakan keselamatan diri kita sendiri dengan cara tetap berhati-hati agar saat bekerja kita terhindar dari berbagai macam bahaya, dan jangan lupa menggunakan alat pelindung diri yang lengkap agar terhindar dari bahaya saat bekerja. Saran saya yaitu gunakan alat pelindung diri yang lengkap dan terus berhati-hati. Terima kasih. Demikian video pengawasan K3 di tempat industri yang saya buat. Semoga dengan video ini dapat menambah wawasan bagi para pendengar dan para penonton. Terima kasih.